Terima kasih pada Berita Media 7 Menit Update mengabarkan dari kantor LBH Bakti Cahaya Keadilan. Demi keadilan Bapak Ikin, LBH Bakti Cahaya Keadilan siap membela Ikin Sodikin. LBH Bakti Cahaya Keadilan menggelar jumpa pers terkait kasus perdagangan manusia TPPOP ke Timur Tengah ilegal yang melibatkan Ikin Sodikin menjadi tersangka, sedangkan Ikin Sodikin hanya sebagai pesuruh dari saudara Y, yang merupakan diduga tersangka yang sesungguhnya, dan tidak tahu menahu apa kesalahannya, di kantor LBH Bakti Cahaya Keadilan, Jalan Raya Bandung, Sadewata Selasa tanggal 22 April tahun 2025. Ketua Umum LBH Bakti Cahaya Keadilan Andri Hidayat SH, menuturkan, terima kasih banyak atas kerjasama tim advokasi LBH Bakti Cahaya Keadilan, beserta rekan yang telah bekerja dengan baik atas terkait Ikin Sodikin ini, karena kami di sini bekerja tidak melihat dari segi finansial tetapi dari segi sosial dan kemanusiaan dan tentunya kami ingin menegakkan keadilan seadil-adilnya. Nada yang sama disampaikan oleh Wakil Ketua LBH Bakti Cahaya Keadilan, Asep Supriyatna SH, yang ingin menegakkan keadilan sehingga hukum ini tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Dari hasil sidang kedua yang telah digelar di Pengadilan Negeri Cianjur, tim LBH Bakti Cahaya Keadilan menemukan kejanggalan-kejanggalan yang dinyatakan oleh saksi-saksi yang dihadirkan, yang semestinya saudari Y tidak bisa dihadirkan dengan alasan saudari Y sedang berada negara Dubai yang telah menjadi DPO, daftar pencarian orang, setelah kasus ini terkuat. Yang jadi pertanyaan dan kejanggalan dari pihak LBH Bakti Cahaya Keadilan, kenapa orang setelah ditetapkan ke dalam DPO, daftar pencarian orang, bisa lolos pergi ke luar negeri? Dengan kejanggalan-kejanggalan dan melihat keadaan Ikin Sodikin baik itu dari segi finansial maupun dari akademik yang boleh dikatakan di bawah standar kuasa hukum LBH Bakti Cahaya Keadilan Niko Panji Tirtayasa, SH, MH, CPM, meyakini kasus ini sangatlah dipaksakan. Kami sebagai kuasa hukum Ikin Sodikin, meyakini kasus ini sangat dipaksakan dilihat dari sidang saksi yang telah digelar hari Senin tanggal 21 April tahun 2025 kemarin, karena dari beberapa saksi, NJ.RI, yang dihadirkan, maupun saksi pelapor dari Kepolisian Unit PPAF itu, tidak ada korelasi satu sama lain. Satu contoh, saksi pelapor tidak mengetahui secara utuh kasus yang ia laporkan. Yang kedua, saksi RI, dalam hal ini hanya sebagai kaki tangan Y, yang baru terbuka dalam sidang yang diperlihatkan majelis hakim bahwa Y merupakan masuk ke daftar pencarian orang DPO, dan keberadaan Y telah diketahui berada di Dubai oleh pihak kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Yang disayangkan kenapa dari pihak kepolisian tidak sinergi dengan pihak kejaksaan dan pengadilan untuk melayangkan surat deportasi untuk Y, atau membuat surat regenotis kepada Interpol bekerja sama dengan Mabes Polri. Selanjutnya di sidang lanjutan nanti kami meminta ke majelis hakim untuk menghadirkan saudari Y di pengadilan maupun YT. Kalau menang tidak bisa dilakukan, sebenarnya bisa melalui secara Zoom dari kedutaan besar di Dubai, tetapi itu tidak dilakukan oleh JPU dan Kejaksaan Negeri Cianjur. Karena itu kami dari tim advokasi, dan tim FBI juga rekan hari ini akan melayangkan surat resmi kepada Mabes Polri, Propam maupun Wasidik Mabes Polri untuk ikut serta menangani kasus klien kami ini, karena penuturan para saksi tersebut sangat jauh dan tidak layak klien kami menjadi tersangka. Kami akan membela klien kami Ikin Sodikin apapun caranya sampai titik darah penghabisan, dan kalau perlu untuk kepentingan penyidikan, dan mendatangkan saksi saudara Y, kami menyiapkan 100 juta untuk biaya deportasi saudari Y. Hukum yang ada di wilayah hukum Polres Cianjur, bahwa klien kami, saudara Ikin, dalam sidang saksi, kami sebagai tim kuasa hukum sangat berkeyakinan kasus ini sangat dipaksakan, karena dari beberapa saksi yang dihadirkan, dari saksi Nurjana, Resti, saksi Rima, maupun saksi pelapor. Demikian dikabarkan dari LBH Bakti Cahaya Keadilan, Sadewata Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.